Shalom saudara. Ya, maka saya akan bersaksi mengenai pertobatan saya. Keluarga saya bukan orang Kristen, saudara sekalian. Tidak ada yang orang Kristen. Setelah saya menikah, saya mempunyai anak 4. Setelah melahirkan anak yang keempat, saudara sekalian, saya mengalami kelumpuhan. Saya tiba-tiba 2 hari di rumah setelah melahirkan, saya terjatuh. Saya bukan karena terjatuh tersandung, tapi tiba-tiba saya jatuh. Karena waktu di rumah sakit saya melahirkan itu, ada orang yang melahirkan juga tetapi gawat dengan jam yang sama dengan saya, tapi di rumah sakit lain. Jadi saya diburu-buru, saudara sekalian. Jadi saya disuntik HIS double dosis. Jadi dalam posisi miring, anak saya keluar, saudara sekalian. Jadi tidak ada pendarahan, tetapi sayanya tidak baik keadaannya. Selama 5 hari saya hanya tidur saja, mungkin akibat pengaruh obat tersebut. Dan kemudian sampai di rumah 2 hari, saya sedang berdiri, sudah memakai bengkung, tiba-tiba saya terjatuh. Saya sudah jatuh, sudah di bawah. Dan ternyata kaki saya sebelah kiri bengkak besar dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Sampai 6 bulan. Selama 3,5 tahun saya sakit-sakitan, saudara. 3,5 tahun dan kemudian anak saya yang pertama sudah masuk SD, Pak Pariaji yang masukkan di dekat rumah kami di Barito, rumah kami di Dharma Wangsa. Jadi saya ingin sekali mengantar anak saya sekolah. Dengan memakai oksigen, saya naik mobil dengan suster dan juga dengan supir dan mendrop anak saya sekolah. Nah, keluar dari sekolah anak saya itu lewat satu gereja di situ di Jalan Barito, gereja, dan kemudian saya tiba-tiba saja bilang kepada supir saya, Udin masuk ke situ. Nama supir saya Udin ya. Udin masuk ke situ. Gereja itu terbuka pekarangannya dan muter lagi mobil saya, akhirnya masuk ke pekarangan gereja. Saya takut sekali kenapa saya harus ke gereja, tetapi seperti ada yang mendorong. Dan sampai di pekarangan turun, saya jantungnya degup-degup, saudara sekalian. Ngapain saya ini ke gereja gitu? Ini kan salah. Tuhannya manusia. Tapi untuk menetralkan perasaan saya sendiri, karena memang saya rasanya ada yang terdorong saja, tahu-tahu udah turun, udah gitu, saya bilang tapi orang Kristen kalau Tuhannya salah kok nggak pada mati ya, saya bilang gitu, untuk menetralkan perasaan saya sendiri. Dan kemudian saya masuk ke gereja, ditemani supir saya, gereja itu kosong. Jam 9 pagi, saudara sekalian. Saya lihat gereja, oh gini gedung gereja, saya lihat gitu ya. Nah terus kayak gitu, tiba-tiba saja saya 3,5 tahun, saudara sekalian, saya tuh sakit ya, perut sakit, kaki sakit, kepala sakit, telinga sakit, mana-mana semua sakit, badan saya cekot, pokoknya mana-mana semua cekot, nggak ada yang benar. Saya duduk aja bisa pingsan. Saya di kantor, kadang-kadang saya ke kantor, ke apotek, saya duduk, tiba-tiba saya pingsan. Jadi saya digotong ke rumah sakit Pertamina gitu sama pegawai saya gitu. Itu saja yang terjadi kepada diri saya gitu. Jadi bisa tiba-tiba saya pingsan. Nah, waktu saya melihat di dalam gedung gereja, waktu ngelihat-lihat gedung gereja begitu, tiba-tiba saya merasakan apa yang di dalam diri saya sakit selama ini tiba-tiba hilang, saudara sekalian. Saya rasa-rasakan, mana dia sakit saya, mana dia cekot-cekotnya gitu, mana dia gitu. Saya rasa-rasakan betul-betul nggak ada, saudara sekalian. Aduh, siapa orang yang tidak mau sehat? Amin, saudara sekalian. Biarpun saya sekolah farmasi, kemudian punya apotek 7, kemudian dokter sudah yang terbaik, dokter pun belasan, saudara sekalian, yang terbaik semua. Karena Pak Pareji dulu di di istana, jadi ada juga dokter-dokter ahli dari presiden yang menangani saya, seperti dokter jantungnya, dokter penyakit dalamnya gitu.
Nah itu sudah gitu, itu sudah yang terbaik semua. Saya tahu semua sudah terbaik, tapi saya merasakan apa gunanya kita punya segala sesuatunya kalau kita sakit. Itu yang saya rasakan waktu itu. Dan siapa orang yang tidak mau sehat. Amin saudara sekalian. Dan saya rasa enak badan saya sampai di rumah, ya rasa ada cokot-cokot ada. Tapi hati saya kayaknya senang gitu ya. Kayak ada harapan, kemudian saya rindu untuk besok lagi saya mau ke gereja lagi. Karena saya rasakan 3,5 tahun saya sakit, di gereja saya tidak sakit. Besoknya terus kosternya bilang ibu datang jam 5.55 gitu. Jam 5 pagi, jam 6 kurang 5 menit. Nah saya tidak sabar karena apa saudara sekalian, dalam 3 hari itu saya ke gereja, kaki saya yang bengkak 3,5 tahun yang disedot oleh dokter saraf, ada lagi airnya, disedot lagi lututnya, ada lagi airnya saudara sekalian, sampai dokter tuh, dokter semua kan gabungan mereka tim gitu ya, sampai dokter jantung, dokter saraf, dokter apa yang lain itu sampai bingung ini air dari mana, ini bagaimana, ibunya masih muda, saya masih muda, masih umur 27-28 tahun, 27 tahun saudara sekalian. Nah terus gitu ini bagaimana kok begitu gitu ya, dari mana ini, dan itu cukup parah karena lama sekali 3,5 tahun. Nah akhirnya saya ke gereja 3 tahun, kaki saya yang bengkak itu kempes saudara sekalian. 3 hari saya ke gereja, saya yang tadinya tidak bisa pakai sepatu, saya hanya pakai sendal karena kaki saya sebelah kiri besar sedikit ya, lebih besar daripada yang kanan. Jadi tidak pakai sepatu, jadi pakai sendal. Saya bisa pakai sepatu. Saya coba-coba pakai sepatu hak tinggi yang 9 cm bisa saudara sekalian. Dan terus kemudian saya datang ke gereja yang jam 5.55. Caranya supaya Pak Pariaji tidak tahu, saya mobilnya didorong dulu keluar, di luar, sampai di luar baru di starter gitu. Nah saya bisa jalan jauh, rumahnya cukup besar saudara, cukup panjang ya gitu, jadi jalannya jauh juga gitu, jadi saya sehat. Tadi biasanya jalan sedikit saja saya sudah pusing, kunang-kunang, dan bisa kalau nggak dijaga saya bisa pingsan. Dan kemudian saya gagah jalannya, terus saya ke mobil, kemudian saya ke gereja. Nah jadi saya ikut jadi berdoa jadi, Tuhan, saya bisa bilang Tuhan ya, Tuhan kenapa Yesus itu disebut Tuhan gitu. Nah terus kayak gitu saya pulang ke rumah, dan kemudian saya bisa nyetir lagi sendiri saudara sekalian. Saya ke apotek sehingga karyawan saya semua loncat-loncat, ibu sembuh gitu ya, senang. Dan kemudian saya cerita sama karyawan saya, kebetulan sekretarisnya orang Kristen saudara sekalian ya. Jadi saya bilang, saya ke gereja, kamu jangan bilang siapa-siapa, saya ke gereja, saya bilang gitu. Terus udah gitu, aduh dia terkejut, iya Ibu Eti katanya gitu. Dia langsung lari, saya bingung loh kok dia langsung lari gitu ya. Terus dia ternyata ke toko buku Kristen Immanuel, dia belikan saya buku-buku rohani dan Alkitab. Dan kemudian dia bilang, Ibu Eti baca ini perjanjian baru gitu ya. Diajar saya baca, langsung saya baca, saya dapat langsung saya baca, saya habisin gitu ya. Yang 4 Injil itu saya baca. Saudara, saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Saya katakan kepada Tuhan Yesus, saya belum tahu, ya dulu memang belum ngerti sih ya bahwa itu Allah sendiri ya saudara sekalian. Jadi saya cuma peluk buku Injil itu, saya katakan, Yesus, saya belum kenal kamu, tapi saya sudah menjalankan kata-kata kamu, saya bilang gitu. Ya maaf masih kasar ya saudara sekalian gitu. Terus gitu, karena kata-kata Tuhan Yesus itu adalah kehidupan itu sendiri. Amin saudara sekalian. Jadi wah saya begitu senang dengan kata-kata Tuhan Yesus sehingga saya gembira gitu saudara sekalian. Dan saya baca, dan kemudian yang sekretaris kami itu ajak saya ke pendalaman Alkitab ya. Persekutuan doa, bukan pendalaman Alkitab. Persekutuan doa. Terus saya bilang, saya takut nanti mereka tahu saya bukan agama Kristen gimana, saya bilang gitu. Oh enggak, mereka udah tahu Bu Eti gitu. Mereka udah tahu, nanti kalau saya pusing gimana? Udah disediain kamar katanya gitu ya. Takut saya pusing, takut saya pingsan atau apa gitu ya. Jadi udah disediakan kamar katanya gitu.
Terus kayak gitu, saya masih belum percaya saya sembuh saudara ya, gitu. Meskipun sudah tidak sakit lagi, bahkan saya sudah ke dokter saudara sekalian, dites, kan kalau dokter saraf semua dites, apa jalan di satu garis gitu ya saudara, itu normal saudara sekalian, itu dengan ke gereja 1 minggu kalau nggak salah gitu, itu normal saudara sekalian. Nah, terus tapi saya kan kadang-kadang nggak percaya diri gitu, udah disediakan kamar katanya. Nah, waktu PA itu, PD itu pendetanya khotbah, dia bilang, dia khotbah, saya dengan sendirinya mengerti bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Dan kemudian saudara sekarang badan saya jadi panas sekali. Selesai dari PD itu, ternyata ada doa syafaat. Di situ ada 40 ibu-ibu dan ada 15 penginjil gitu. Nah, penginjil itu datang dari sekolah Alkitab. Jadi kita terbagi-bagi gitu, ibunya dibagi 3, orang penginjil itu 1, ibu-ibunya 3. Dan pas teman saya ini kebawa ke sana, bukan sama-sama dengan saya gitu, yang sekretaris saya itu ke sana gitu. Jadi tidak sama-sama saya, jadi saya bersama 2 ibu yang saya tidak kenal. Dan kemudian orang ini katakan ibu yang satu berdoa untuk negara Indonesia, ibu yang satu berdoa untuk pejabat-pejabat di Indonesia atau apa saya lupa ya, gereja atau apa. Dan saya disuruh doa supaya penginjilan sampai di pelosok-pelosok di Indonesia ini. Nah, ibu ini yang pertama berdoa, dia berdoa. Saya diam saja saudara, karena saya nggak ngerti harus apa gitu ya berdoa. Saya sedangkan tidak pernah berdoa bahasa Indonesia. Tibalah giliran saya. Nah giliran saya diam. Karena saya nggak bisa, betul-betul nggak keluar ya. Saya diam, saya pikir nggak mungkin. Kan nanti mereka melek, mereka buka mata, baru saya bilang saya bukan orang Kristen. Maksud saya mau bilang begitu. Tapi mereka tidak buka mata, mereka menunggu saya saudara sekalian. Saya semakin dingin. Waduh gimana ini, saya mau colek, nggak sopan, orang nggak kenal juga, orang lagi berdoa, masa saya mau colek-colek, saya pikir. Jadi aduh gimana gitu, akhirnya saudara karena saking bingungnya terdesak sendiri, keluarlah ini katakan, Tuhan saya tidak bisa berdoa bagus seperti ibu-ibu ini, karena saya bukan orang Kristen, saya bilang gitu. Nah mereka buka mata. Mereka bertiga tumpang tangan ke saya, saudara sekalian. Yang penginjil ini di sini, satu ibu ini di sini, satu ibu ini pegang tangan di sini, kasih tangannya di sini. Apa yang terus mereka katakan gini, Tuhan Yesus jamah ibu ini, Tuhan Yesus jadikan ibu ini anakmu. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ada yang loncat dari belakang leher saya, blap gitu saudara sekalian. Dan saya teriak, terus saya bisa bilang, Tuhan Yesus, saya bisa bilang teriak Tuhan Yesus saudara sekalian. Tadinya saya nggak bisa bilang, akhirnya saya bilang Tuhan Yesus, saya minta Mas Mariaji hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Saya minta keempat anak-anak saya, Andila, Aristo, Argo, Arseto hidup di dalam Tuhan Yesus. Saya katakan begitu, karena saya posisi teriak saudara-saudara sekalian, mereka semua jadi kacau. Mereka jadi semua ngelihat ke saya gitu, akhirnya mereka semua ngerubung ke saya. Oh ada orang agama lain masuk gitu ya. Terus deh gitu, akhirnya mereka ya udah kenal-kenalan, bicara-bicara. Dan saya akhirnya ya ada kelepasan dari diri saya rasa lega gitu bisa bilang Tuhan Yesus. Saya begitu excited gitu ya untuk mengetahui Tuhan Yesus. Nah akhirnya saya belajar baca sendiri Alkitab. Kok gini tebel ya, saya nggak bisa, apalagi yang perjanjian lamanya saya nggak bisa baca saudara sekalian. Jadi saya tergerak untuk memanggil pendeta. Saya tanya teman saya yang lain yang Kristen, dan kemudian dia kasih pendetanya, suami istri, dan kami berempat gitu. Nah itu buka di apotek saya di Kiai Maja, dan kebetulan tempatnya emang besar, ada hall, kemudian ada ruangan dan gudang saya jadiin satu gitu. Itu sebelum banyak orangnya, memang masih sedikit, tapi lama-lama saya buka. Dalam tempo 3 bulan setengah saudara sekalian, itu jadi banyak, jadi 300 ibu-ibu saudara sekalian. Dan itu hari Rabu, mulanya saya buka hari Rabu, pendetanya itu saja.
Dan bukunya tebal, buku kependetaan sebetulnya, tapi ada mengenai iman, mengenai puasa, mengenai apa-apa komplit di situ. Dan kemudian saya membuka hari Senin, karena saya yang mau belajar, maaf ya, bukannya saya ingin buka PD, saya nggak ngerti, karena saya ingin belajar Alkitab gitu. Saya buka hari Senin, saya bikin hari Senin, itu pendetanya ganti-ganti, tapi kasih tema untuk 3 kali, satu pendeta 3 minggu tiap hari Senin. Jadi misalnya tentang tema apa terserah dari pendetanya mau kasih tema apa, tapi 3 kali gitu. Nah hari Jumat saya belajar tabernakel dari satu pendeta. Nah kemudian itu pakai ujian saudara sekalian, itu belajarnya 2 tahun. Nah hari Sabtu saya buka PA untuk karyawan-karyawan saya. Dan puji Tuhan banyak karyawan-karyawan saya yang bertobat saudara sekalian. Nah, amin saudara sekalian. Nah, di PA itu waktu selama PA saudara sekalian, mungkin karena tempat-tempat saya ya, jadi pada ada pendetanya, saya kadang-kadang suruh ada ibu-ibu yang minta didoakan yang sakit atau yang rumah tangga atau masalah ekonomi gitu. Saya bilang doa pendetanya, enggak mau sama ibu Eti aja gitu. Waduh, saya ini kan bukan pendeta, saya pikir gitu kan, saya bukan yang melayani gitu. Terus tapi saya dorong terus, orang-orang mesti begitu, saya dorong dulu ke pendetanya didoain. Udah didoain tetap minta didoain ke saya gitu. Nah, yang mengesankan hati saya yang saya tidak bisa lupakan, yaitu ada seorang ibu kena kanker kaki, telapak kaki saudara sekalian. Hari Senin dia datang di PA, saya suruh doain dengan pendeta, sama sekali dia mati-matian gak mau, sama Ibu Eti katanya gitu. Wah saya doa dengan sederhana saja, Tuhan Yesus jamah ibu ini, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya cuma gitu, saya tupang tangan. Nah kemudian itu hari Kamis dia harusnya dioperasi, dipotong kakinya. Datangnya hari Senin. Hari Kamis dia ke rumah sakit rupanya, terus difoto lagi dan dibuka itu balutannya, kankernya hilang saudara sekalian. Hari Senin dia datang ke tempat saya, PA, kakinya sudah napak lagi jalan biasa. Sewaktu sebelum itu kakinya dia taruh di atas bangku, dia angkat kakinya saudara sekalian. Dan banyak sekali saya mendoakan yang membuat saya excited, kok di dalam Yesus begini luar biasa gitu. Yang saya tahu memang menyembuhkan orang sakit ya, tetapi yang penting kan kebenarannya saudara sekalian ya. Dia Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Amin saudara sekalian. Dan kemudian saudara sekalian kuasanya nyata saudara. Dan kemudian juga banyak hal-hal yang ibu-ibu rumah tangga yang udah hancur atau ekonomi atau apa, saya doakan itu yang membuat saya menyala-nyala saudara sekalian. Sampai apotek, bukannya saya nggak mau kerja di apotek, tetapi apoteknya ada 7 soalnya saya cukup sibuk gitu. Cuma saya banyak jadi banyak orang datang ke saya padahal saya bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, udah gitu tapi saya doakan pelepasan, keluar roh-roh jahat dan sebagainya. Dan juga pernah juga ada seorang agama lain juga, saya katakan dia nggak bisa, dia mau jadi Kristen tapi nggak bisa karena keluarga besarnya. Tetapi saya katakan sebut saja nama Yesus. Setiap hari, apapun yang dilakukan, sebut nama Yesus. Terus aja Yesus, 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 Yesus. Saya katakan begitu, gitu. Nah, akhirnya anaknya ada, saudara sekalian 3 orang dengar. Nah, anaknya yang laki-laki itu manjat, maksudnya daki gunung ya, saudara sekalian di Bogor, dan tiba-tiba cuaca tidak baik dan kesasar. Akhirnya dia ingat kata-kata saya, dia sebut akhirnya, Yesus, 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 Yesus gitu. Tiba-tiba saudara sekalian yang udah gelap gulita itu tiba-tiba kayak ada sinar, ada jalan saudara sekalian, dia bilang. Ada jalan, terus jalan kira-kira setengah jam, ketemu perkampungan saudara sekalian. Anak itu jadinya dengan rombongan selamat saudara sekalian. Akhirnya mereka cerita sama saya, terus saya katakan terserah ibu, saya bilang gitu. Dia katakan gimana cara dibaptis ya, katanya gitu. Terserah ibu. Dulu orang-orang yang kepercayaan lain yang datang, kita belum gereja, saya serahkan kepada pendeta yang hadir ya untuk
mereka dibaptis di gereja. Kita belum gereja soalnya kan, jadi nggak kepikiran mau jadi pendeta apalagi, gereja apalagi, gembala sidang apalagi, saudara sekalian. Tidak terpikir, tidak ada cita-cita sama sekali untuk bikin gereja, sama sekali tidak. Tapi kalau menyelamatkan jiwa, memenangkan jiwa, betul. Kami bertalu-talu, kami menggebu-gebu untuk itu, saudara sekalian. Pak Paryaji aja sampai teman-teman saya bilang sampai nggak punya harga diri katanya gitu. Naik turun metro mini, saudara sekalian. Untuk nyebar-nyebar Injil Lukas, Injil Yohanes, beli di lembaga Alkitab ya saudara sekalian. Kami ada ruangan, ada kamar banyak, itu diisi sampai ratusan ribu Injil, saudara. Jadi kita berdua itu kemana-mana, naik becak, belaga naik becak taruh Injil, di stand plat bus taruh Injil. Nanti pagi-pagi jam 7 kita liwat lagi, oh udah habis, berarti udah diambil orang. Dulu kayaknya masih aman saudara sekalian ya, dulu masih enak dibanding sekarang ya. Sekarang agak riskan, tapi dulu oke lah, bagus untuk penginjilan gitu, masih oke. Nah kemudian saudara, akhirnya saya banyak nubuat-nubuat dari pendeta yang hadir, Ibu Eti, akan ada kegerakan besar melalui persekutuan doa wanita ini katanya gitu. Dan gitu, saya tapi nggak ngerti saudara sekalian. Pendeta-pendeta juga banyak menawarkan ke saya katakan bahwa ibu sudah menjalankan pekerjaan kependetaan. Jadi ibu jadi pendeta muda di gereja saya ya katanya gitu. Oh Pak, saya tidak cita-cita jadi pendeta. Saya bilang saya nggak mau jadi pendeta. Rasanya juga kayaknya gimana gitu dibilang pendeta, kayaknya aduh siapa sih yang mau jadi pendeta, nggak ada yang cita. Orang saya mau belajar Alkitab gitu, saya itu saja. Tetapi memang senang sekali untuk membicarakan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, saudara sekalian. Dan juga banyak teman-teman saya yang tadinya meninggalkan Yesus, lihat saya bertobat, akhirnya mereka masuk kembali ke Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Dan saudara, setelah berlama berjalan PA makin ramai sampai nggak ada kursi, sampai kursi pasien juga udah diambil sampai duduk di lantai apa. Banyak ibu-ibu yang minta ibadah minggu seperti kita gitu. Saya bilang oh ya kita saya nggak waktu itu masih nggak kepikir saudara sekalian ya. Karena saya pikir gimana sih gini orang-orang kok pada maksa-maksa gitu ya, pada bilang-bilang ini bikin kebaktian minggu gitu. Saya juga saya ini bisa bicara, bisa nyanyi. Kalau saya memang main organ, saya dari kecil main piano dari umur 9 tahun. Jadi saya di PA, saya juga di gereja saya ya, gereja yang saya dibaptis itu saya main organ. Tapi di PA memang saya main organ, ada MC-nya, ada pembicara. Tetapi saya kadang-kadang ya MC-nya tiba-tiba sakit, ya saya jadinya main organ sambil MC gitu. Pernah sekali waktu pendetanya juga nggak ada. MC juga pernah sekali waktu itu hujan banjir, saya nggak ngerti, lupa saya. Pokoknya bisa MC sama pendetanya nggak ada. Sedangkan ibu-ibunya penuh. Waduh, masa nggak dikasih firman ibu-ibunya? Akhirnya saya yang main organ sambil MC, kemudian saya yang jadi pembicara saudara sekalian. Saya kasih firman ke ibu-ibu, pokoknya ya, terus saya doa juga, doa syafaat gitu. Nah, Bapak ngintip-ngintip saudara sekalian kerjanya itu. diintip gitu, intip. Tapi saya doa terus untuk Pak Paryaji. Doa saya tuh begini, Tuhan Yesus, saya kan ikut-ikut pendeta, namanya orang baru bertobat kan belum bisa berdoa, apa yang didoakan juga nggak tahu, paling untuk diri sendiri aja atau duka suami anak aja bisanya ya, untuk ekonomi, apa pekerjaan. Tapi ya ada doa gini, pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi alatmu yang tangguh di dalam tangan Engkau. Saya tuh nggak ngerti, jadi saya ikut-ikut saudara sekalian. Jadi saya selalu kalau berdoa ya begitu, pakai kami Tuhan Yesus, juga doain Pak Paryaji, pakai Tuhan Yesus Mas Paryaji menjadi alatmu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidupnya. Saya bilang gitu. Jadi begitu suami saya katakan, Mama saya mau full time melayani. Saya kaget saudara sekalian. Tapi saya detik itu juga saya ingat, itu doa saya sendiri gitu.
gitu. Saya nggak tahu Tuhan mau bagaimana sama Pak Paryaji, saya juga nggak tahu Tuhan mau bagaimana dengan saya. Ya udah saya pasrah. Ya udah biar nggak apa-apa, saya yang kerjain semua apapun, anak-anak, ekonomi apa segala, udah deh. Pak Paryaji pelayanan aja. Saya betul-betul saya senang karena saya tahu kualitasnya Pak Paryaji. Pak Paryaji itu orangnya berani mati, saudara sekalian. Dulu berani mati buat negara, buat presiden, buat apa gitu ya, buat